Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu reksadana. Seperti ini kita tahu bahwasanya reksadana ini merupakan wadah atau pola pengelolaan aset, dana atau modal dari sekumpulan investor. Untuk memperoleh hasil pengelolaan reksadana yang maksimal, investor perlu mengetahui terkait kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana. Hal itu bisa diukur dengan melihat bagaimana market timing dan stock selection-nya. Market timing ini merupakan kemampuan dari manajer investasi dalam memilih waktu yang tepat dalam membeli atau menjual portofolio reksadana. Sedangkan stock selection ini merupakan kemampuan manajer investasi dalam memilih saham mana yang ingin dimasukkan atau dikeluarkan dari portofolio reksadana. Ini berdasarkan model unconditional dan conditional, ya, di mana unconditional ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor variabel makroekonomi, sementara conditional ini mempertimbangkan faktor-faktor variabel ekonomi. Dengan Y, kinerja reksadana. Jadi terdapat 4 variabel prediktor dan 1 variabel respon, di mana variabel respon ini kita akan mengukur pengaruhnya terhadap kinerja reksadana dengan menggunakan proxy Sharpe ratio. Oke, kita akan open RStudio, ya, softwarenya. Oke, kita untuk pertama kali kita mulai, kita tuliskan script RM karena kita akan ingin menghapus, ya, menghapus ini data di sini di environment. Kita run. Langkah yang kedua, kita bisa klik session, set working directory, choose directory, kemudian open mana yang kita pilih, studio open. Oke, berubah, ya, di konsolnya. Kemudian kita akan menginput, ya, atau menginstal, ya, menginstal dan memanggil package. Jika belum diinstal, maka kita install. Jika sudah ada, maka kita tinggal manggil saja. Jika tidak menggunakan package, maka biasanya tidak mau jalan atau error seperti itu. Nah, ini package-package yang akan kita gunakan dalam pengelolaan atau pengolahan data dengan menggunakan regresi berganda. Kita tulis dulu, ya, input library-nya. Oke, setelah kita call, kita tinggalin aja, kita meran langsung, nggak apa seperti itu, ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita tinggal menginput data yang akan kita gunakan dalam pengolahan analisa statistiknya. Kita menuliskan variabel seperti ini. Saya menggunakan red.delim
view. Oke, kemudian kita run dulu ya di sini, run. Kemudian kita lihat view variabelnya atau datanya. Nah, di sini x1, x2 hingga pg. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, kolom ketujuh. Jika hanya ingin menampilkan kolom ketiga hingga ketujuh ini, maka kita tinggal menuliskan script seperti ini. Nah, dan jika ingin menghilangkan satu kolom seperti itu, maka kita bisa menggunakan script seperti ini. -1, berarti dia akan menghilangkan kolom pertama seperti ini. Kita jalankan dulu, baru kita view. Oke. Nah ya, seperti ini. Jadi tinggal 6 kolom aja ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini kan tidak ada namanya ya untuk x1, x2 hingga ke y. Maka kita akan kasih nama variabelnya dengan menuliskan name datasheetnya. Kemudian kita pakai C ya. Nah, C ini untuk struktur data ya, dimana di dalam struktur data R itu ada vektor, ada data list, ada list ya, ada data frame dan matriks seperti itu. Ya, ini jangan sampai salah dalam penulisannya atau kurang koma, nanti bisa error karena dia sensitif terhadap case ya, ARNI. Kita tinggal copy aja. Kita copy lagi ya untuk melihat perubahan apa yang terjadi. Kita run. Nah ya, sudah ada nama variabelnya ya. Nah, ini kalau biasanya kosong seperti ini berarti tulisannya ya nggak sesuai ya. Oke, kita atur dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kita remove ini ya, seperti itu. Kita copy lagi seperti ini. Kita run ya, run di run lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kurang 1 berarti save ratio. Ya benar, save ratio kurang 1.
untuk variabel y nya ya. Oke ya, sudah benar. Kemudian kita bisa melihat strukturnya. Biasanya kalau struktur ini dia 5 baris angkanya ya yang diambil seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat model ya. Nah, di dalam regresi berganda ini kan dia pendekatannya kan pendekatan statistik parametrik gitu. Jadi harus memenuhi asumsi klasik. Nah, asumsi klasik ada yang normalitas, autokorelasi, multikolinialitas, heteroskedastisitas. Nah, namun tidak semua uji asumsi bisa digunakan ya. Kita lihat datanya seperti apa. Misal data primer, tentu saja tidak ada unsur waktu ya, interval waktu ya, autokorelasinya tidak ada, jadi tidak perlu menggunakan autokorelasi. Atau misalnya kita menggunakan analisa regresi sederhana, maka tidak perlu multikolinialitas gitu. Namun wajib datanya normalitas ya, normal gitu, harus terdistribusi secara normal seperti itu. Biasanya pertama kali yang kita lakukan adalah menguji kualitas datanya dulu, yaitu uji asumsinya seperti itu. Namun pada kesempatan ini saya akan membuat modelnya terlebih dahulu. Oke, saya namakan variabel seperti ini. Saya namakan variabel model rect ya, sama dengan lm. lm ini linear model ya. Saya dulukan sub ratio ya, dimana sub ratio ini variabel y, variabel responnya. Kita copy aja ya, biar nanti tidak salah ya dalam penginputan. Karena ini model, jadi kita tidak perlu lagi tanda kutip, karena itu penamaan ya, penamaan teks atau string. Kita buat model matematisnya ya, regresi berganda. Oke, Y, X1, X2, X3, dan X4. Oke, kita akan sumerikan ya. Summary, kita pakai variabel model rect. Oke, kita akan jalankan run. Oke, ini ada yang error ya. Kita akan tulis sini data, kemudian variabel kita dataset kita dan nah, kita run lagi ya. Nah, ini ya. Nah, di sini
Nah, ini ada 2E16 8.3 ini untuk uji T-nya ya. Nah, biasanya kalau yang berbintang ini berarti signifikan kayak gitu. Dan sini kan 2.2E16, ini artinya ini nolnya kelipatan 16 seperti itu. Nah, kan signifikannya kan kurang daripada 0,05. Nah, untuk misalnya nih, untuk menormalkan ini nih, untuk melihat berapa sih nolnya ini, nah maka kita bisa menggunakan ini. Saya taruh di sini ya, option ski 999. Oke, kita run. Nah, jadi dia normal ya, seperti ini. Nolnya banyak gitu. Nah, di R seperti itu ya, dia kalau misalnya itu mendekati ke 0 gitu kan, dia akan kelipatan seperti tadi kan, 2.2E16. Namun kita juga bisa settingnya lagi ya. Misalnya option skipen sama dengan 0, digitnya kita tuliskan 4 ya, seperti ini. Oke, kita run ya di sini ya, run. Oke, ada kebalik, salah. Nah, kita gini kan, kita run ya. Oke, kita run lagi summary-nya. Nah, dia kembali seperti semula ya, seperti itu ya. Oke, ini modelnya ya. Nah, dimana untuk regresi berganda itu terdapat uji simultan dan uji parsial. Uji simultan bisa dilihat di ini ya, uji simultannya, uji secara bersama-sama. Ini kan mendekati 0 ya, jadi berpengaruh signifikan. Nah, di sini ini juga ya. Nah, berarti untuk secara parsial maupun secara simultan itu semuanya berpengaruh ya, seperti itu, karena mendekati 0 dianya. Oke, kemudian yang lainnya lagi ya, kita bisa melihat gimana sih korelasinya, korelasi atau keeratan hubungannya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata 0,8043 berarti 80,43%, seperti itu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini namanya koefisien determinasi atau R-square, seperti itu. Oke. Untuk mencari korelasinya ya, nah kita bisa menggunakan ini, core dataku. Kita run. Nah, seperti itu ya. Ini korelasinya ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan secara grafik ya. Nah, jika kita ingin menampilkan grafik ya, misalnya matriks korelasinya ya, kita bisa menginstal terlebih dahulu library ini ya, performance. Nah, ini ada. Kemudian kita tuliskan setnya dari variabel kita.
Kemudian kita bisa ini tuliskan lagi C C 1 2 3 4 5. Oke, sudah selesai. Kita tuliskan di sini chart dot correlation kemudian kita tuliskan dataku histogram dengan true kita pakaikan ya sama dengan 19. Oke, kita panggil dulu, kemudian kita run lagi, kita run. Error ya, ini chart correlationnya. Berarti kita lihat lagi, kita teliti lagi chart. Oh, ini ada. Kita run ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini korelasinya ya. 0,88, 0,89 seperti itu ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Jika ke kiri biasanya itu pengaruhnya negatif seperti itu. Kemudian kita ingin melihat apakah di data ini terdapat outliernya ataukah tidak, seperti itu. Nah, caranya kita membuat variabel residual seperti ini. Kemudian kita menggunakan mode rect, kemudian kita gunakan $. Nah, kita tinggal cari ini, misalnya kita pengen yang ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tulis di sini ya, box plot seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan residual. Oke, ini ya. Kita run, kemudian kita run lagi. Nah, terlihat tidak ada atau tidak tampak ya data atau nilai yang outlier seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa lihat juga ya grafik histogramnya. Nah, dengan cara histogram ya, kita tuliskan X sama dengan residual. Nah, kemudian track sama dengan, nah, kita tuliskan false seperti ini. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Kalau misalnya saya warna kuning ya, yellow. Kemudian di sini saya tuliskan line X sama dengan density X sama dengan residual koma, misalnya di sini blue ya,
Oke, kita jalankan, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Kita run. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat skewness-nya ya, kemencengannya. Nah, ini apa, density apa, dia jika normal itu dia belnya atau loncengnya tuh lurus gitu. Ini hampir mendekatinnya ya, jadi bisa dikatakan juga ini dalam kategori normal ya. Nah, jika tidak normal ya kemencengan ini, maka kita perlu transformasi ya, seperti itu. Tergantung dia seperti apa gitu kan, bisa menggunakan transformasi pakai SQRT dan lain sebagainya ya. Kemudian kita akan menguji nih datanya ya. Assumption test. Sini kita pertama kali adalah ingin melihat normalitinya. Oke. Bisa menggunakan Saviro ini ya. Kita tuliskan residual seperti ini. Nah, ternyata dia di atas 3. Bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa menggunakan Anderson-Darling, bisa menggunakan Lilliefors dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam menggunakan uji normalitas ya, kita lihat jumlah sampelnya, jumlah observasinya. Nah, karena jumlah sampelnya atau banyaknya data atau observasinya ini kurang daripada 100 atau kecil, maka saya menggunakan Sapir-Whorf seperti itu. Terus secara grafik bagaimana? Nah, kita bisa melihat dari kikinomnya. Oke, kita jalankan. Nah, terlihat ya, dia lurus aja ya, seperti itu dari diagonal. Oke. Nah, untuk normalitas secara grafik kita bisa melihatnya dari normal Kiki plot seperti itu. Kemudian kita menggunakan asumsi yang kedua, yaitu asumsi uji multikolineritas. Multikolinarity test. Oke. Nah, di dalam multikolineritas ini kita bisa melihat dari FIF atau variance inflation factor, di mana harus lebih besar dari 10, dan kemudian nilai tolerans kurang daripada 0,10. Gunanya multikolinarity ini, apakah di antara variabel independen atau bebas atau variabel X itu mempunyai korelasi tinggi ataukah tidak, seperti itu. Oke, kita akan mengujinya, namun sebelum itu kita panggil dulu library-nya ya. Library LSR nada. Kemudian kita bisa tuliskan di sini
S FIF tol. Kemudian kita tuliskan model rek ya, variabelnya. Oke, kitaran. Nah, dapat dilihat dari nilai toleransi dan FIF. Di sini sudah kita lihat ya, dimana FIF-nya itu harus 10,00 ya, tidak boleh 10,00. Ternyata di item keempat atau variabel X4 itu 10 ke atas ya. Kemudian toleransinya ini juga sama ya, ini kurang daripada 10 seperti itu. Nah, oleh sebab itu berarti ini tidak memenuhi asumsi multikolineritas. Nah, kita perlu untuk mengatasinya. Nah, ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Bisa juga menggunakan RIDG ya, regresi RIDG. Bisa juga menggunakan lasso ya, regresi lasso. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk menggunakan PCA ya, Principal Component Analysis. Oke. Oke, kita multi-call dengan PCA atau PCA ya. Nah, sebelum kita ke PCA, kita perlu tahu dulu nih tentang kecukupan sampelnya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, kita pakai cek KMO ya. Nah, library yang kita gunakan itu adalah VSTCH. Nah, seperti itu. Oke, kita tuliskan KMO. Kemudian kita tuliskan di sini set kita, data kita. Oke, kitaran. Ternyata ini di bawah 0,5 ya, sangat rendah sekali ya kecukupan atau adequacy sampelnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kita pakai library lagi di sini, namanya library faktor ekstra ya. Bisa juga menggunakan library DVLYR. Ini tambahan aja. Seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa, misalnya kita namain ya sini, nama variabelnya PCA 1 misalnya. PCA 1 sama dengan PR pakai dataku scale sama dengan true. Ini untuk standarisasi sih sebenarnya, kenapa scale true. Oke, kitaran. Nah, terdapat 5 dimensi ya, 5 PCA nya ya, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 seperti itu. Kemudian kita menggunakan ini
FIZ ini untuk eigenvalue ya, PCA1. Nah, ini untuk menampilkan script plotnya. Saya tulis ya, view script plot. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ya, kita akan menggunakan 4 ya, karena ini mendekati 0 ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan tulis get eigenvalue. Nah, kita tuliskan PCA1 run. Nah, di sini kita mencari eigenvalue-nya ya, yang mana kita gunakan. Misalnya saya gunakan itu PC1, PC2 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan ya modelnya. Misalnya PC1 sama dengan, nah di sini kan 0,5900 ya, 0,5900 X1. Kemudian di sini negatif ya, 0,121. Kita pakai 3 angka di belakang koma di sini. Oke. X2. Kemudian ini positif lagi, 0,585 X3. Dan yang ini negatif lagi ya, 0,289. Nah, yang dicari itu adalah yang X nya aja ya, tidak respon atau variabel ya, tidak variabel respon, seperti itu. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita tulis lagi di sini ya, PSC1 sama dengan s.data frame. Kemudian kita tuliskan PCA1 dolar dan X. Itu di sini kita tuliskan lagi PSC1. Dan untuk yang membedakannya, PSC2 sama dengan PSC1 persen, ini persen. Kemudian kita pakai select 1 ya, 4. Oke, kita run ya, kita run. Nah, seperti itu. Kemudian kita tuliskan misalnya Y1 sama dengan ini set kita
ini, kemudian kita pilih select ya. Kemudian kita bisa tuliskan ini variabelnya. Oke, kita run seperti itu. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya data PCA, kemudian kita pakai cbind, kemudian kita pakai variabelnya kemudian kita pakai PSC2 seperti itu, dan kita coba pakai ini ya, Y1 kita tekan. Oke. Kemudian kita membuat modelnya ya, model rek. Kita tuliskan model rek 2 sama dengan RM 1 rasio koma data dengan data PCA kan. Oke, sudah. Kemudian kita tuliskan summary-nya, summary model X2. Oke, bentar. Nah ini ya. Kemudian kita pakai char 2 FIF ya. Kemudian kita tuliskan model rek 2 nya lagi, kita run. Nah ini, jika nilainya 1111 itu berarti sudah terbebas multicall ya, seperti itu. Nah kita bisa menuliskan model akhirnya ya. Nah kita bisa menuliskan model akhirnya di sini, model akhir Z begini kan ya, Z G sama dengan, nah ini intercept ya, intercept ini sama dengan koefisiennya, jadi kita tulis saja 2 plus 0,045 PC1 min 0,035 PC2 plus 0,076 PC4 ke PC3 ya, dan min 0,010 PC4 seperti itu. Kemudian kita oke, yang terakhir kita uji heteroskedastisitas ya. Kita pakai grafik aja, klik var m row dengan C soalnya 2,2, kita pakai plot model rek.
kemudian R0 untuk residual ya, kemudian dengan koma SD. Oke, kita jalankan kan figure margin to large, kita coba di sini. Nah ini bisa dilihat ya, kalau ini kan grafik normality ya, ini untuk heteros ya. Kalau dia membentuk pola tertentu maka itu terdapat heteros, tapi kalau misalnya menyebar, data menyebar tidak membentuk pola ya, maka itu terbebas heteros. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi atau video pembelajaran statistik lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.